Lu pernah nggak ngerasa kayak dunia ini lagi ngelawak sama lu? Duit baru masuk, udah habis buat bayar listrik, cicilan, utang, makan, dan sisanya. Yang nggak ada sisanya. Belum juga akhir bulan, dompet udah kayak akun bank yang dilupakan. Dan lebih parahnya lagi, lo ngerasa sendiri. Temen makin sedikit. Keluarga, kadang bukannya bantu, malah makin bikin stres. Dunia tuh rame, tapi lo ngerasa kosong. Di kepala lo, ada satu suara yang nggak bisa diem. Gua harus bayar ini semua. Tapi dari mana? Udah gitu, buka media sosial. Isinya orang pamer. Ada yang liburan, ada yang baru beli mobil, ada yang nikah mewah. Lo scroll, terus lo taruh HP, terus diem, dan lo mulai nanya pelan-pelan. Kenapa hidup gua gini-gini aja ya? Tapi percaya deh, lo bukan sendirian. Banyak banget orang di luar sana yang lagi mikirin hal yang sama. Mereka cuman nggak ngomong aja. Ada yang diem, ada yang pura-pura kuat, ada juga yang udah capek buat pura-pura kuat. Mungkin lo sekarang lagi di titik yang paling lo nggak ngerti. Gue salahnya di mana sih? Apa gue kurang doa? Apa gue kurang kerja keras? Yang lebih nyesek, kadang orang di sekitar malah ngejudge. Makanya, dulu jangan boros. Pinter-pinter ngatur duit dong. Padahal mereka nggak tahu. Lo udah hemat mati-matian, bahkan lebih dari sekadar berhemat. Lo udah ngorbanin banyak hal. Tapi gini, kadang hidup bukan soal kurang kerja keras, tapi soal luka yang nggak lo sadar selama ini. Lo bawa pola lama yang numpuk. Keyakinan tentang uang yang bikin lo selalu ngerasa kekurangan, meskipun kerja udah setengah mati. Tapi tenang, sahabat kunci semesta, di video ini, kita nggak cuma bahas gimana cara lo keluar dari lilitan utang, tapi juga kenapa lo bisa sampai di situ, dan gimana caranya pelan-pelan lo bisa bangkit. Bukan cuma dari sisi finansial, tapi juga dari dalam diri lo sendiri. Gue bikin video ini bukan karena gue lebih hebat dari lo, tapi karena gue pernah ada di posisi lo, pernah tidur sambil mikir, besok gue makan apa ya? Pernah pura-pura senyum di depan orang, tapi hancur di kamar sendiri. Dan mungkin, video ini jadi pintu kecil yang bisa ngebuka harapan lo lagi. Jadi tarik napas yang dalam dan sadar satu hal. Lo nggak gagal, lo cuman lagi diuji. Dan dari ujian ini, lo bisa lahir ulang. Hidup bukan tentang menang terus. Kadang, justru saat kita jatuh, kita dikasih kesempatan buat kenal diri sendiri lebih dalam. Di titik paling rendah justru lo bisa bangun fondasi paling kuat. Mungkin ini bukan hukuman, tapi pengingat bahwa lo udah terlalu lama nyimpan luka. Terlalu lama menahan semuanya sendirian. Dan sekarang, saatnya lu buka sedikit ruang buat sembuh. Video ini bukan cuma tentang uang, tapi tentang lu. Tentang hati lu. Tentang hidup lu yang pantas buat diselamatkan. Sekarang, kita mulai. Dari nol, dari lu, dan dari sekarang. Banyak orang mikir, masalah keuangan itu cuma soal kurang kerja keras, kurang pintar atur duit, atau kurang peluang. Tapi kenyataannya, masalah uang seringkali bukan dimulai dari angka, tapi dari luka. Luka psikologis yang nggak kelihatan. Lo sadar nggak, banyak dari kita lahir di lingkungan yang dari kecil udah penuh sama kalimat-kalimat kayak, kita orang miskin, nggak usah mimpi tinggi-tinggi. Uang itu susah dicari, jadi jangan macem-macem. Orang kaya itu pasti sombong, curang, atau pelit. Dan tanpa sadar, kalimat itu nancep di alam bawah sadar lo. Jadi meskipun sekarang lo udah dewasa, lo tetap bawa program lama yang ngeblok rezeki masuk. Dan ini serius bro, scarcity mindset, atau pola pikir kekurangan. Itu bukan cuma bikin lo susah cari uang, tapi juga bikin lo gampang panik, gampang nyerah, dan susah percaya sama diri sendiri. Lo mungkin tumbuh dari keluarga yang sering ribut karena uang. Setiap ada pembicaraan soal utang atau pengeluaran, selalu tegang, selalu marah. Dari situ, lo jadi nganggap uang unfair masalah. Dan sekarang, setiap kali lo dapet uang, lo ngerasa tegang juga. Takut hilang, takut kurang. Jadi nggak heran, lo kerja keras, tapi nggak pernah ngerasa cukup. Lo dapat penghasilan, tapi cepet banget hilangnya. Karena di dalam diri lo
Ada pola self-sabotage, pola menghukum diri lo sendiri karena lo percaya. Gua nggak pantas hidup enak. Rezeki bukan cuma fisik, tapi energi. Uang itu energi, dan energi itu nyambung banget sama apa yang lo rasain dan pikirin tiap hari. Kalau hati lo penuh rasa takut, panik, marah, rasa bersalah, maka energi lo nutup. Rezeki yang mau masuk pun susah nemu pintunya. Lo mungkin nggak sadar, tapi pikiran negatif kayak, pasti susah lagi bulan depan. Gua nggak akan bisa lepas dari utang. Itu kayak mantra. Mantra buruk yang lo ulang tiap hari, dan akhirnya jadi kenyataan. Makanya penting banget buat lo sadar bahwa pikiran lo bukan cuma suara iseng, tapi remote control hidup lo. Beban psikologis lebih berat dari beban fisik. Coba jujur aja, apa yang paling capek? Kerja seharian atau mikirin cara bayar utang sambil pura-pura tenang? Mental exhaustion, kelelahan batin, itu nyata. Dan ini bisa ngefek ke fisik. Lu jadi gampang sakit, gampang ngambek, susah tidur, jantung berdebar, napas pendek. Tapi sayangnya, ini nggak kelihatan, nggak ada orang yang bisa lihat kalau lu lagi hancur di dalam, karena dari luar, lu masih bisa senyum. Saatnya bongkar pola lama. Tapi kabar baiknya, semua pola ini bisa diubah. Lu nggak harus hidup selamanya dengan luka itu, karena kesadaran adalah kuncinya. Begitu lu sadar, oke, ternyata gue selama ini hidup dari luka soal uang. Ternyata gue selama ini nyimpen trauma finansial. Di situ, proses pemulihan dimulai. Dan gak apa-apa kalau lo belum tahu cara sembuhnya sekarang. Yang penting, lo berhenti nyalahin diri sendiri. Karena lo bukan gagal, lo cuma belum kenal luka lo sendiri. Kadang, saat semua jalan udah lo coba, semua tenaga udah lo keluarin, semua strategi udah lo tempuh, tapi hasilnya tetap sama. Justru itu momen dimana hidup lagi ngajak lo buat berhenti berlari. Bukan buat nyerah, tapi buat berserah. Pasrah bukan kalah, tapi ngalah. Banyak orang salah paham soal kata pasrah, dianggap lemah, dianggap kalah. Padahal dalam spiritualitas, pasrah itu puncak kekuatan. Karena itu bukan sikap gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tapi sikap gue sadar ada hal yang di luar kendali gue, dan gue serahin itu ke yang lebih besar. Di titik itu, lu berhenti maksa, lu berhenti ngerasa lu harus ngatur semua, lu berhenti jadi robot yang dikejar deadline hidup, dan lu mulai jadi manusia yang ngerti. Hidup bukan cuma tentang perjuangan, tapi juga tentang keikhlasan. Total surrender, berserah sepenuhnya. Total surrender itu bukan artinya lo malas berusaha, tapi artinya lo lepasin beban dalam hati lo. Lo bilang dalam hati, Tuhan, gue udah lakuin semua yang gue bisa. Sekarang gue nyerahin sisanya ke-Mu. Dan anehnya ya, justru saat lo benar-benar berserah, beban di dada lo mulai enteng. Kepala yang biasanya penuh pikiran mulai tenang, dan jalan yang sebelumnya buntu tiba-tiba ngebuka. Banyak yang bilang ini mistis, tapi ini real. Karena vibrasi batin lo berubah dari takut jadi tenang, dari panik jadi percaya. Lo sadar nggak? Waktu lo lagi panik karena utang, seringkali lo doanya kayak orang maksa. Tuhan, tolong dong, cepetin dong, gue butuh duit sekarang. Tapi energi kayak gitu malah bikin lo makin tegang, dan kadang makin jauh dari rezeki. Tapi saat lo doa dalam keadaan tenang, pasrah, penuh syukur, rezeki datang bukan dari tempat yang lo duga. Karena lo nggak lagi maksa, tapi ngundang. Lo nggak lagi ngejar, tapi membuka. Dalam Islam, ada banyak cara menstabilkan energi batin lewat zikir. Bukan cuma buat tenangin hati, tapi juga buat mengalirkan energi kelimpahan. Coba zikirin pelan-pelan, sambil tarik napas panjang. Ya Mughni, yang maha memberi kekayaan. Ya Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Ya Fatah, yang maha membuka pintu. Ucapin itu sambil pejam mata. Rasain, jangan buru-buru. Karena zikir bukan mantra ajaib, tapi kunci buat sinkronin hati lo sama vibrasi rezeki dari Tuhan. Ujian ini adalah undangan, bukan hukuman. Banyak dari kita mikir, gue diuji karena gue berdosa. Gue susah karena karma. Gue susah karena Tuhan lagi marah. Padahal bisa jadi, lo justru diuji karena Tuhan sayang banget sama lo.
Karena dia pengen lo berhenti nyari keluar dan mulai balik ke dalam. Karena dia tahu, di dalam diri lo ada sesuatu yang lebih kuat, yang lo belum kenal. Kadang, Tuhan sengaja bikin semua rencana lo berantakan, supaya lo sadar. Selama ini lo terlalu percaya diri sendiri. Tapi lupa, lo nggak pernah sendirian. Di saat lo total surrender, lo baru sadar, hidup nggak harus sekeras itu. Lo baru sadar, ternyata lo bisa bertahan, bukan karena lo kuat, tapi karena lo dijaga. Dan dari situ, keajaiban pelan-pelan muncul. Lo mulai tenang, lo mulai bisa lihat peluang kecil yang dulu keskip karena lo terlalu panik. Dan lo mulai percaya lagi, bukan cuma ke Tuhan, tapi ke diri lo sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering lo tunggu-tunggu. Gua harus ngapain sekarang? Tapi, sebelum kita ngomongin strategi dan langkah konkret, ada satu hal penting banget yang harus lo ngerti dulu. Perubahan gak datang sekaligus, tapi bisa dimulai hari ini. Banyak orang gagal bukan karena dia malas, tapi karena dia ngerasa overwhelmed, bingung harus mulai dari mana, ngerasa hidupnya berantakan dari semua sisi, dan akhirnya gak ngapa-ngapain. Tapi percaya gue, lo gak harus benerin semuanya hari ini juga. Cukup mulai dari satu titik kecil, satu keputusan kecil, satu pembenahan sederhana yang lo ulang setiap hari. Karena hidup bukan soal lari kenceng, tapi soal konsistensi kecil yang nggak kelihatan. Mulai dari evaluasi pengeluaran, bedain mana butuh dan ngikutin ego. Coba lo duduk, tarik napas, dan buka catatan. Bikin list pengeluaran selama 30 hari terakhir, tulis semua, sekecil apapun. Terus lo tanya ke diri lo sendiri, ini beneran buat bertahan hidup? Atau ini buat pelarian biar gue nggak stres sesaat? Kadang kita ngerasa bokek bukan karena kurang uang, tapi karena uangnya bocor pelan-pelan lewat kebiasaan yang nggak disadarin. Gojek kecil, kopi kekinian, langganan aplikasi yang sebenarnya jarang dipakai, itu semua kayak lubang kecil di perahu. Kalau nggak ditambal, ya tenggelam juga. Ngobrol sama pemberi utang, jangan kabur, hadapi. Gue tahu ini nggak enak, tapi kalau lu punya utang, jangan ngilang. Komunikasi lebih baik daripada ngumpet dan bikin masalah makin besar. Banyak pemberi pinjaman lebih ngerti kalau lo jujur. Lo bisa ajukan keringanan, restrukturisasi, cicilan ringan, atau bahkan tunda bayar. Intinya, lo bertanggung jawab. Karena dari tanggung jawab kecil kayak gini, alam semesta bisa percaya bahwa lo siap ditolong. Bangun sumber penghasilan baru. Jangan nunggu modal, mulai dari skill. Jangan tunggu punya modal besar buat mulai usaha. Jangan tunggu ada kesempatan besar datang tiba-tiba. Mulai dari apa yang lo punya sekarang. Bisa lo jual keahlian, nulis, desain, ngajar, ngerjain tugas orang, bersihin rumah, masak, ngojek, jual barang bekas, atau jadi dropshipper. Di era sekarang, skill kecil bisa jadi uang. Bahkan cuma dari HP dan koneksi internet, lo bisa buka jalan baru buat penghasilan. Dan kalau lo konsisten dan jujur, satu klien pertama bisa jadi dua jadi 10, pelan, tapi pasti. Uang kecil itu penting, jangan remehin Rp1.000. Banyak orang nunggu uang besar buat mulai nabung, tapi yang kaya justru orang yang ngerti. 1.000 itu berharga. Simpen uang kecil, pisahin uang darurat. Biasain pegang uang dengan sadar, bukan impulsif. Karena kalau lo bisa mengelola 10.000, lo siap kelola 1.000.000. Ingat, lo bukan cuman menyimpan uang. Lo sedang membangun hubungan baru sama energi rezeki. Jaga energi, jangan ngobrol terlalu sering sama orang yang narik lo turun. Kadang yang bikin energi lo habis bukan tagihan, tapi omongan orang, teman yang toksik, keluarga yang judgmental, circle yang ngebanding-bandingin lo terus. Kalau bisa jauhi, kalau nggak bisa, batasin. Dan pilih circle yang bisa ngebantu lo bertumbuh. Kalau belum ada, bangun sendiri, baca buku, tonton video yang ngebangun, ikut komunitas kecil yang suportif. Energi positif bukan datang dari luar, tapi bisa lo ciptain sendiri dari rutinitas yang lo pilih. Ritual harian, jurnal, afirmasi, dan evaluasi. Setiap malam, tulis 3 hal yang udah lo syukuri hari ini, sekecil apapun.
Tulis juga satu langkah kecil yang lo lakuin buat keluar dari kondisi ini. Lalu afirmasiin diri lo. Gue sedang dalam proses pulih. Gue sedang bangkit, pelan-pelan. Tiap hari, hidup gue makin membaik. Jangan remehkan afirmasi. Itu bukan cuma kata-kata manis, tapi pengingat bahwa lo masih punya kendali atas hidup lo sendiri. Lo nggak harus hebat hari ini, tapi lo harus bergerak. Hidup bukan soal cepet kaya, tapi soal bertahan dan terus maju. Satu langkah kecil hari ini bisa jadi fondasi kuat buat 1 tahun ke depan. Bahkan kalau sekarang lo cuma bisa nyisihin 5.000 perak, itu udah bagus banget. Yang lo latih bukan cuma keuangan, tapi niat, disiplin, dan mental keberlimpahan. Jadi jangan nunggu hidup sempurna baru mau bergerak, tapi gerak sekarang biar hidup lo pelan-pelan jadi lebih baik. Karena selama lo masih mau melangkah, meskipun pelan, meskipun belum kelihatan hasilnya, semesta masih akan buka jalan buat lo. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo sedikit lebih tenang, sedikit lebih kuat, klik like-nya sebagai bentuk afirmasi. Gue siap jalanin hari ini dengan tenang dan percaya. Tulis di komentar, rezeki gue datang dari arah yang enggak gue duga. Jangan lupa subscribe, karena perjalanan kesadaran ini masih panjang. Dan lo nggak harus jalanin sendirian. Salam kunci semesta.